Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar radio Roja dan seluruh kru Roja di Cilengsi dan seluruh kaum muslimin wal muslimah di mana saja berada yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya kita senantiasa mengagungkan serta memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari taufiknya, pertolongannya, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sejenak, menambah sumber pokok kebaikan hidup kita di dunia dan akhirat, yaitu dia adalah lain adalah ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Di antara tanda cinta Allah kepada hambanya adalah ketika hambanya senantiasa terus dimudahkan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada hambanya tersebut kebaikan, bahkan kebaikan di atas seluruh kebaikan. Sebagaimana hadis yang insyaallah tidak asing di telinga kita, sebuah statement Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, ya, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, baik kebaikan tatkala dia masih hidup di dunia, terlebih nanti kebaikan tatkala dia bertemu dengan Allah setelah kematiannya dan setelah nanti terjadinya hari kiamat, maka standarnya adalah orang tersebut atau hamba tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami agama Allah. Yufaqihu fid din. Allah fahamkan dia dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu dalam Al-Quran Allah katakan, man yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
Allah berikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberikan ilmu oleh Allah maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sekali lagi bahwasanya taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita jalan talabul ilmi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Barakallahu fikum, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana tadi telah dikabarkan oleh akhina al-fadil, akhina al-karim Ustaz Ihsan hafizahullah taala, seputar pembahasan yang insyaallah akan kita bahas dari buku yang bertema Hati yang Mentauhidkan Allah. Pembahasan yang merupakan pembahasan tertinggi dalam agama kita. Membahas tentang perkara yang sangat kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana seorang hamba menjadikan Allah satu-satunya zat yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Ya, satu-satunya zat yang disembah di alam semesta ini, yang tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan hikmah dan tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Begitu juga pembahasan yang berkaitan dengan salah satu anggota tubuh kita yang sangat penting, yang merupakan syarat kebaikan kita dunia dan akhirat, yaitu ya tentang bagaimana kesucian hati kita, kebersihan hati kita, dan hati yang paling suci dan hati yang paling bersih adalah hati yang subhanallah senantiasa ya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkara yang paling utama adalah hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini insyaallah kita, setelah kita beberapa pertemuan membahas ya muqaddimah dan kemudian kita mengenal makna tauhid dan keindahan tauhid, ya, kemudian mengenal dalam bab 3 antara tauhid dan hati seorang hamba. Kemudian pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah masuk pada rincian ciri ya hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama adalah hati yang beriman kepada Allah. Barangkali nanti bisa dimurajaah kembali. Ya. Adapun di hari ini insyaallah pembahasan kita masuk kepada poin yang kedua di antara ciri atau bukti bahwasanya hati seorang hamba adalah hati yang suci, hati yang bersih, hati yang lurus, dan hati yang sudah distempel bahwasanya hati tersebut sudah mentauhidkan Allah. Bisa dilihat di halaman 48 di poin kedua, yaitu hati yang senantiasa ikhlas di dalam beramal. Allahu Akbar. Ya. Maka poin yang kedua inilah yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Hati yang senantiasa ikhlas. Allahu Akbar. Ikhlas di dalam beramal. Murni. Bersih. Tidak ada sedikit pun di hatinya kotoran, noda. Karena ikhlas, ya. Secara bahasa tadi kalimat khalasa yakhlusu atau akhlasa yukhlisu, ya. Yang artinya bersih.
Ya, jauh dari noda, jauh dari kotoran. Ya, maka ma'asyar muslimin, begitulah kondisinya seyogianya seorang hamba yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal. Wa qul i'malu, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, i'malu, kepada mereka, i'malu, beramalah kalian. Dan amalan kita kepada Allah tentunya disebut ibadah. Ya, amalan kita kepada Allah dan untuk Allah, ya, adalah disebut ibadah, dan itulah sekali lagi juga tujuan Allah menciptakan kita. Insyaallah tidak asing bagi kita seorang mukmin, seorang muslim, ya, tentang tujuan kenapa Allah menciptakan kita, apa hikmah di balik penciptaan, kenapa kita, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, ya, apakah manusia diciptakan begitu saja sia-sia, tidak ada tujuan, tidak ada hikmah? Tentunya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, tidaklah Allah ciptakan ini ya sia-sia, apalagi kita makhluk yang diciptakan dalam penciptaan yang paling sempurna. Maka tujuan yang dimaksud adalah insyaallah tidak ragu dan tidak sedikit pun ya ada keraguan di hati kita, yaitu dalam rangka agar kita menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, ya, agar kita beramal kepada Allah, agar kita beramal untuk Allah, agar kita beramal hanya karena Allah, dengan mengikuti seluruh perintah Allah dan dengan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah yang dikenal dengan ibadah. Maka subhanallah, ibadah ini butuh kemurnian, butuh kebersihan, butuh kesucian. Ya, karena tidak akan diterima ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tidak, ya, dibarengi dengan kesucian, kemurnian, kebersihan. Apabila masih ada noda-noda, di mana nodanya? Bukan di kepala atau di perut atau di kaki kita, nodanya di hati kita. Ya, noda yang dimaksud adalah kesyirikan yang bisa membatalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesucian yang dimaksud adalah al-ikhlas. Al-ikhlas yang merupakan pokok tauhid, ya, pokok dan asas ketauhidan kita kepada Allah, dan asas yaitu amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya di mana? Di sini. Ya, di hati kita. Maka ma'asyar muslimin, Allahu akbar. Ikhwani fillah, jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ikhlas di dalam beramal, ikhlas di dalam beramal memiliki dua makna pokok. Ya. Sebagaimana saya sebutkan di sini, ketahuilah bahwasanya di antara ciri utama hati yang mentauhidkan Allah adalah hati yang senantiasa ikhlas. Ikhlas dalam beramal hanya kepada Allah, satu. Ya. Ikhlas di dalam beramal, satu, maknanya beramal hanya kepada Allah. Satu. Yang kedua, ikhlas dalam beramal itu ikhlas hanya beramal hanya untuk Allah. Jadi hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Ini makna ikhlas di dalam beramal. Asasnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah yang insyaallah semuanya kita hafal. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah, kecuali agar mereka menghambakan diri kepada Allah. Kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, menjadikan Allah
ya tempat mereka mempersembahkan segala perbuatan penyembahan mereka kepadanya di dalam agama ini hunafa, dengan lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menegakkan salat, membayar zakat, dan itulah dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Naam, maka selagi bahwasanya makna ikhlas dalam beramal yang pertama, yang pokok, yang asas adalah ibadah, hanya ibadah kepada Allah. Ya, sekali lagi, hanya ibadah kepada Allah dan hanya hanya ibadah kepada Allah, sehingga dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia batalkan seluruh sesembahan, seluruh penyembahan, ya, yang diperuntukkan kepada selain Allah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah semua di alam semesta ini kecuali Allah. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Itulah karena Allah lah satu-satunya zat yang hak disembah, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu batil. Maka ma'asyiral muslimin, insyaallah kita maklumi bersama, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabb. Rabb yang menciptakan, Rabb yang mengatur, dan Rabb yang memiliki seluruh alam semesta ini. Ya. Sehingga subhanallah, selain Allah, apapun bentuknya, apapun adanya, adalah yang diciptakan, yang diatur, dan yang dimiliki. Sehingga tidak ada, ya, tidak berhak untuk disembah. Baik malaikatnya, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Baik malaikatnya, ya, ataupun juga nabinya, ya. Kita menyembah nabi sebagaimana orang-orang Nasara menyembah nabi, atau menyembah orang-orang saleh sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, dan mereka jadikan mereka sebagai perantaraan kepada Allah, atau malaikat, ya, yang disembah, ya, dengan sebagian orang-orang musyrik dahulu mengatakan malaikat banatullah, inasa, kata mereka putri-putri Allah, ya, dan dijadikan akhirnya sebagai tempat tumpuan harapan mereka. Mereka sambat-sambat nama nabi, sambat-sambat nama malaikat, sambat-sambat nama orang-orang saleh, atau mereka sebagai perantaraan ketika berdoa kepada Allah, ya. Bahkan sebagian ada yang meyakini bahwasanya beberapa makhluk Allah mereka jadikan tempat tumpuan harapan, diharapkan manfaatnya atau bisa menolak manfaat dari sisi mereka. Na'udzubillah, kita saksikan sebagian mereka ada yang menyembah hewan sebagaimana dahulu disebut al-ijl, anak sapi. Dan sampai hari ini, ya, masih ada yang menyembah sapi atau anak sapi. Ya. Sebagian mereka ada yang menyembah bintang dan bulan. La ilaha illallah. Padahal kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari atau bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahun, yang menciptakannya. Bahkan yang lebih, ya, miris lagi ketika ada orang subhanallah, ya, mencampakkan tumpuan harapannya dengan dia menyembah jin, tunduk dan patuh kepada jin. Subhanallah. Padahal jin atau syaitan adalah musuh bebuyutan bagi kita. Sebagian mereka ada yang menyembah pepohonan, subhanallah, dengan mengatakan pohon ini, ya, bisa memberikan ini dan itu, bahkan ada istilah pohon keramat dan lain sebagainya. Sebagian mereka ada yang menyembah air, menyembah api, ya, atau batu-batu yang dianggap keramat, yang dianggap besar. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, mereka sudah tidak memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah membatalkan, ya, penghambaan mereka kepada Allah, karena Allah zat yang tidak butuh sekutu. Ana agnas syuraka'i anis syirik. Aku zat yang tidak butuh sekutu, kata Allah. Ya, fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu.
ya, dengan mempersembahkan sesembahan, keyakinan, ketawakalan, kecintaan, pengagungan, ya, kemudian doa, harapan, ya, rasa takut, kemudian sujud dan ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, sebagaimana iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kita meminta pertolongan. Maka ma'asyiral muslimin, batallah seluruh bentuk penyembahan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makna ikhlas yang pertama. Yaitu apa? Hanya menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu senantiasa ikhlas, yaitu dengan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna ikhlas adalah hanya ibadah untuk Allah. Ya, yaitu hanya melakukan ibadah untuk Allah, lillah. Kalau tadi kepada, yang kedua lillah, untuk Allah. Ya. Seluruh amalan-amalan soleh kita, seluruh ibadah-ibadah kita, apapun bentuknya, baik ibadah lisan maupun ibadah anggota badan ataupun ibadah hati kita, ya, kita tidak peruntukkan kecuali untuk Allah. Ini namanya ikhlasul amal. Ya, ikhlasul amal, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, bahkan seluruh hiruk pikuk kehidupanku dan kematianku pun nanti lillah, hanya untuk Allah. Fasalli li rabbik, salatlah hanya untuk Allah. Begitu sembelihlah hanya untuk Allah. Ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah. Ikhlas di dalam beramal, jauh dari tujuan-tujuan beramal yang diharapkan atau yang ditujukan kepada selain Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauh dari perkara-perkara yang menodai keikhlasan beramal, yaitu nanti akan kita sebutkan di akhir bab, ujub, riya, sum'ah, ya, atau karena dunia. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu pun bisa membatalkan amal. Itu pun bisa membatalkan amal. Ya, maka ma'asyiral muslimin, dari sini, ya, hati yang mukhlis, hati yang ikhlas di dalam beramal, hati yang senantiasa menghambakan hanya kepada Allah, dan hati yang tatkala beribadah, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauh dari syirkul akbar, yaitu penghambaan diri kepada selain Allah, kepada jin, kepada malaikat, kepada nabi, kepada pohon, kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari, ya, dan seterusnya, dan jauh juga dari, yaitu hal-hal yang bisa merusak amalnya, dari kesyirikan kecil seperti ujub, riya, sum'ah dan seterusnya. Karena itu pun bisa menggerogoti kebaikan amal kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Ya. Maka ikhlas di dalam amal ini asasuddin. Ikhlas, ya, di dalam beramal merupakan asasuddin, pokok agama. Dan agama kita dibangun di atas ikhlas. Sekali lagi, agama kita dibangun di atas Islam, ikhlas. Makanya agama kita disebut agama Islam, yang artinya al-istislam. Betul-betul berserah diri dan menyerahkan diri lillah, hanya kepada Allah, dengan apa? Bitauhid, dengan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asas agama kita ikhlas, asas agama kita la ilaha illallah, yang tidak diterima agama tanpa ikhlas. Ya, yang tidak diterima agama tanpa ikhlas.
Maka agama dengan tingkatan-tingkatnya, ada Islam, ada iman, ada ihsan, pokoknya adalah ikhlas. Tidak akan yaitu benar agama kita tanpa ada pokok yang satu ini, asluddin, ya, yang akan rusak agama tanpa ikhlas. La ilaha illallah. Makanya ikhwan, ya, perkara yang paling primer untuk senantiasa kita perhatikan, senantiasa kita jaga, ya, jangan sampai retak apalagi rusak, adalah yaitu at-tauhidut tauhid, ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lihat di halaman 49, ya, beliau menyebutkan bahwa mengibaratkan bahwa an-niyatu, ya, na'am ruhul amal. Niat itu juga adalah ruh di dalam amal kita. Dan ya, niat adalah ruh dalam seperti ruh dalam jasad, dan amal adalah jasadnya. Sekali lagi, niat dalam Islam atau ikhlasul amal di dalam agama ini atau dalam beramal seperti ruh di dalam jasad, maka tidak akan ada jasad tanpa ruh. Matilah jasad tersebut apabila tidak ada lagi ruh atau sudah dicabut ruh darinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, subhanallah, kedudukan ikhlas di dalam agama ini sangat tinggi. Ya, tadi saya katakan bahwasanya ikhlas, lihat di halaman 50, saya katakan ikhlas adalah pertama hakikatuddin, hakikat agama kita. Ya, betul. Ya, karena subhanallah agama kita dibangun di atas tauhid. Agama kita agama tauhid, agama ikhlas. Oleh karena itu lihat Nabi SAW, ya, masya Allah, dan bahkan seluruh agama yang dibawa oleh para nabi menjadikan tauhid sebagai asas agama, yang tidak akan benar agama ini tanpa didasari dengan tauhidullah azza wa jalla. Lihat makanya kalau kita lihat rukun Islam, apa rukun Islam yang paling pertama? Oh ya, rukun Islam yang paling pertama, syahadu an la ilaha illallah, ikhlas. Ya, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, yang juga diperuntukkan amal untuknya kecuali illallah, Allah. Lihat rukun iman yang paling tertinggi apa? Al-imanu billah. Al-imanu billah. Yang pokok daripada al-iman billah adalah ikhlasul amal, ikhlasul tauhid lillahi azza wa jal. Begitu juga ihsan. Ihsan ini hubungannya dengan siapa? Hubungannya dengan Allah. Ya, di mana seseorang beribadah hanya betul-betul karena ingin dilihat oleh Allah, dan dia pun yakin Allah senantiasa melihatnya. Subhanallah. Maka agama ini pokoknya ikhlas. Oleh karena itu, ya, di antara kedudukan ikhlas juga adalah kunci dakwah para rasul. Allahu akbar. Naam. Ya, karena tingginya perkara ikhlas, karena agungnya perkara ikhlas, dan tidak ada agama tanpa ikhlas, tidak ada amal tanpa ikhlas. Bahkan tadi kata Ibnu Qayyim, ikhlas itu ruh di dalam jasad. Maka la jasada bila ruh. Tidak mungkin ada jasad tanpa ruh. Maka ma'asyiral muslimin, lihat sepak terjang dakwah seluruh nabi. Ya, khususnya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak asing di telinga kita bahwasanya dakwah para rasul dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama yang terus ditegakkan adalah tauhid, 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 dari mulai awal dakwah sampai akhir dakwah tatkala sudah tegak Islam di kota Madinah. Apalagi ketika Nabi berada di kota Makkah. Subhanallah, 10 tahun tidak diturunkan syariat. 10 tahun tidak diturunkan syariat. Nabi hanya setiap hari mengajak kaumnya. Rasulullah SAW mengajak kaumnya. Ya qaum qulu la ilaha illallah. Hai kaum, katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Cukup itu saja. Belum ada cerita salat, belum ada cerita zakat, belum ada cerita puasa, tidak ada, belum dikait itu. Maka sumber atau sebab masuk surga yang paling utama di awal dakwah Nabi SAW ketika seseorang mau mengucapkan la ilaha illallah, ya,
dengan meniadakan apapun bentuk penyembahan kepada selain Allah. Makanya subhanallah pamannya Rasulullah Abu Talib, subhanallah, yang kita tahu sepak terjang dalam dakwahnya, membantu dakwah Nabi SAW, bahkan membela Nabi SAW karena kecintaannya kepada Nabi sebagai keponakannya. Maka subhanallah, ketika Abu Talib menjelang wafatnya ditawari, ya am, hai paman, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, kau akan bahagia. Subhanallah, bahagia dengan cukup mengucapkan la ilaha illallah. Di awal Islam tentunya, ya, dan di awal dakwah Nabi sebagaimana dahulu dakwahnya para rasul. Hanya saja Abu Talib subhanallah terbungkam, ya, lidahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, lihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul, Allah katakan, ya, di dalam beberapa ayat tentang bagaimana dakwahnya para rasul dahulu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ya, tidak ada satupun rasul yang kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali, ya, mereka illa nuhi ilaihi, kami wahyukan, kami perintahkan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Dan itulah dakwah mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Ya, sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, di mana ajakan mereka sepakat an i'budullah, yaitu hanyalah kalian menyembah Allah. Ya kaum u'budullah, hai kaum, sembahlah Allah semata, tinggalkan seluruh yang kalian dan nenek kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak kalian sembah kecuali Allah. Wajtanibut tagut, dan tinggalkanlah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ma'asyiral muslimin, itulah kedudukan yang besar, sehingga subhanallah ikhlas menyebabkan tumpuan dakwahnya para nabi. Kemudian tidak diragukan lagi bahwasanya ikhlas di dalam beramal, ya, juga memiliki pengaruh besar terhadap diterima atau tidaknya amal seseorang. Ya, baik secara totality, ma'asyiral muslimin, tidak mungkin diterima amal seseorang tanpa la ilaha illallah. Makanya lihat, saya ingin tanya, apakah orang-orang Nasrani tidak beramal soleh sama sekali? Kita katakan beramal soleh. Apakah orang-orang Yahudi tidak beramal soleh sama sekali? Beramal soleh. Makanya Allah katakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidaklah ada yang menghalangi untuk diterima amal soleh mereka. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tidaklah ada yang menghalangi untuk diterimanya nafkah mereka, infak mereka, santunan mereka, illa annahum kafaru billahi wa rasulih, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, agama yang tidak menegakkan la ilaha illallah, agama yang tidak menegakkan apa yang dahulu ditegakkan oleh para nabi, maka kata Allah, fala yuqbala minhum, ya, maka tidak akan diterima apapun amal soleh yang dia lakukan, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pun di akhirat akan termasuk orang yang merugi. Naudzubillah. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga secara satuan amal. Kita muslim, alhamdulillah, kita mengucapkan la ilaha illallah, lalu ada dua orang sholat, ini sholat, itu sholat, dua-duanya sama, ya, dengan sholat yang sama, dengan gerakan yang sama, tapi mungkin yang satu diterima dan mungkin yang satu diterima. Apa yang membuat yang satu terima, yang satu tidak terima? Ikhlasnya. Maka ikhlas juga merupakan syarat diterima amal soleh kita, ya Allah. Ya. Setelah, ya, tentunya kita beramal mengikuti tuntunan Nabi SAW,
Maka timbangan batin dalam beramal kita ikhlas. Makanya akhi, subhanallah, setiap kita harus bertanya untuk siapa sebelum melangkah, sebelum berbuat. Maka hendaknya kita bertanya untuk siapa ini amal ini. Apakah naudzubillah ada campuran-campuran niatan yang lain? Ya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengar, ingin dilihat, atau sekadar dunia, naudzubillah min dzalik. Maka subhanallah ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, itu pun membuat amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, hati-hati. Ya, jangan sampai amalan kita tidak memiliki asas, tidak memiliki wadah. Asas dan wadahnya adalah al-ikhlas. La ilaha illallah, baik hanya kepada Allah, begitu juga hanya untuk Allah. Ikhlasun niyati lillahi azza wa jalla. Dan ini yang paling terkadang sulit untuk kita perjuangkan. Tapi insya Allah, siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Betul-betul ya mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Luar biasa akhi. Gagahnya tauhid, gagahnya ikhlas yang menyertai amal kita, ya, bisa menjadi penghapus dosa kita nanti di negeri akhirat. Allahu akbar. Gagahnya tauhid, kuatnya ikrar kita la ilaha illallah. Kuatnya keikhlasan kita dalam beramal dan beribadah hanya untuk Allah. Ya, ma'asyiral muslimin, bisa menghapus dosa-dosa kita, khususnya nanti ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seburuk apapun amalan kita masih bisa diampuni kalau kita memiliki kekuatan tauhid. Ya, masih bisa diampuni kalau kita memiliki kekuatan tauhid. Bahkan subhanallah akhi, insyaallah tidak asing pula cerita di mana dalam sebuah hadis disebutkan, dalam lihat di buku halaman 50, 51, 52, dan hadisnya ya cukup panjang tentang hadis bitaqah. Ya, hadis disebut oleh para ulama dengan hadis, digelar hadis bitaqah, yaitu hadis kartu. Ya, di mana seseorang, wal iyadzubillah, ya, ini jangan dicontoh juga oleh kita ya. Di mana seseorang, ya, sebagaimana kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala rusul khalaik yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengadili seseorang nanti dari umatku di hari kiamat. Fayunsaru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan kullu sijillin mislu maddil basar. Ya, subhanallah, orang ini membawa 99 buku catatan keburukan. La ilaha illallah. Ya, buku catatan keburukan. Sementara kata Nabi, satu buku catatan keburukannya maddal basar, searah mata memandang. Ya Allah, berarti tukang apa nih? Ya, naudzubillah, ya mungkin begal, ya mungkin naudzubillah ya. Dia memiliki buku catatan ya yang sangat banyak, dari buku catatan 99. Bayangkan 99 buku catatan keburukan. Sementara satu buku catatannya searah mata memandang besarnya atau panjangnya. Subhanallah. Lalu dihisab, didatangkan kepada Allah, diadili oleh Allah. Ya, kemudian Allah katakan, summa yaqul atunkiruha min hadza syai'? Apakah kau ingkari ini? Ya, ini adalah perbuatan dosamu, perbuatan maksiatmu, ya, perbuatan, yaitu kesalahan-kesalahanmu, keburukan-keburukan di dunia. Atunkiruna min hadza syai'an? Ya, yakni adzalamaka katabati, apakah penulis ya buku catatanku, maksudnya para malaikat yang menulis buku catatan amal kita, apakah mendolimimu? Ya, na'am, fayaqulu la ya Rabb, tidak ya Allah. Ya, tidak ya Allah. Lalu jadi tidak, sudah diakui sudah bahwasanya ini perbuatanku keburukan, ya. Lalu kata Allah, afalaka udrun? Afalaka udrun? Apakah memiliki udzur? Ya, apakah ada udzur kenapa kau lakukan ini? Perbuatan-perbuatan dosa ini, perbuatan-perbuatan jahat ini, perbuatan-perbuatan maksiat ini. Fayaqulu la ya Rabb. Ya, tidak ya Allah, tidak ada udzur, tidak ada alasan bagiku untuk bisa menyelamatkan aku. Fayaqulu ya Rabb, fayaqulu bala innalaka indana hasanah. Jadi orang ini sudah nyerah, sudah tidak ada kebaikan, sudah. Aku sudah nyerah deh.
Ya, tinggal Allah lemparkan ke neraka jahanam. Naudzubillah. Dia sudah berputus asa dengan melihat buku catatan maksiat dan keburukannya 99 di hadapannya. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, bala, ya innalaka indana hasanah. Sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Oh, kebaikan apa? Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Dan di hari ini tidak ada kedoliman bagimu. Maksudnya hasanah itu akan kami munculkan, akan kami tampakkan. Karena tentu saja akhi, ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di hari itu semua ditampakkan, baik kebaikan maupun keburukan ditimbang. Lalu kata Allah, kau tidak akan dizalimi, engkau memiliki kebaikan. Ya. Dan kebaikannya apa ini? Fatukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Ya, dicabut dari dirinya, diambil dari dirinya satu kartu. Di mana kartu tersebut tertuliskan la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Masya Allah, ya. Orang yang memiliki keburukan, buku 99 catatan keburukan tersebut, yang dia sudah nyerah, yang dia merasa tidak memiliki kebaikan, ternyata pada dirinya ada kebaikan. Di mana subhanallah dicabut dari dirinya satu kartu, di mana kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ya, ternyata orang ini memiliki tauhid. Ya, mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Walaupun dia terjerumus kepada penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat. Mungkin orang ini dulu, ya tadi tuh, berbagai macam maksiat dia lakukan. Dia membegal, dia korupsi, dia membunuh, dia berzina, dia minum khamr, dia makan riba, dia meriswah, ya, dan seterusnya. Dia dolim kepada, dia durhaka, dia dolim kepada istrinya, dia durhaka kepada suaminya, dan seterusnya. Hanya saja dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Tidak pernah datang ke dukun, Pak, Bu, sekalian. Ya, tidak pernah datang ke dukun. Ya, ke paranormal yang sekarang ya Allah lagi hits nih kabar. Ya, ada orang yang meramal bahwasanya naudzubillah min dzalik, mereka adalah ya pengikut iblis, pengikut syaitan. Kata Nabi, man atakahin arrafan faqad fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi dukun atau arraf, yaitu peramal, lalu dia mempercayai apa yang diucapkan, maka ya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan. Faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Ya, kita ini sekarang lagi dihebohkan dengan seorang peramal yang katanya pas ramalannya ada pesawat jatuh di 2021. La haula wala quwwata illa billah. Semakin hit saja dia, semakin masya Allah ya. Lalu dia meramal akan terjadi ini, akan jadi pemberontakan, akan dijatuhkan presiden. Astagfirullahaladzim. Ya, maka siapa yang percaya kufur sebagaimana dahulu ada yang meramal ya tahun 99, bulan 9, tanggal 9, jam 9, atau ada kiamat 2012. Itu semuanya adalah kadzab. Orang itu tidak pernah percaya dengan dukun, orang ini. Ya, tidak pernah memakai benang hitam di lehernya. Tidak pernah memakai jimat, tidak pernah memakai wafak. Orang ini tidak pernah ya datang ke kuburan minta-minta atau menjadikan sebagai orang-orang soleh sebagai perantaraan kepada Allah. Tidak pernah menyembelih untuk selain Allah, tidak pernah ruku dan sujud kepada selain Allah, tidak pernah nyambat nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia pelaku maksiat. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, orang ini memiliki buku catatan maksiat, tapi di dalam daftar maksiatnya tidak ada syirik. Tidak ada yang merusak tauhid, asas tauhidnya, yaitu la ilaha illallah. Dia tidak melakukan kesyirikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fayaqul, maka Allah berfirman, uhdur waznaka, ya, uhdur waznak, fayaqulu rabb, ya,
datangkanlah timbangan. Ya. Lalu yaqul, maka dia laki-laki ini berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah? Apa ya fungsinya kartu ini? Ya, ma hadhihi sijillat, dibandingkan buku-bukuku yang sudah sangat banyak ini, buku catatan keburukanku. Apa fungsinya kartu ini? Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Faqala innaka la tudlam. Lalu Allah katakan, kau tidak akan dizalimi. Fatudu as-sijilat fi kaffatin, maka ya buku-buku catatan yang 99 yang satunya searah mata memandang tersebut ditimpan di salah satu daun timbangan, mizan, ya, dan bitokoh itu ya wal bitaqatu fi kaffatin, dan kartu tersebut di satu daun timbangan yang lain. Subhanallah, fatasati sijillat wa saqulatil bitaqah fala yaskul ma'asmillahi syai'. Ternyata apa yang terjadi ikhwan? Yang terjadi subhanallah, bitaqah atau kartu yang tertulis la ilaha illallah ini jauh lebih dahsyat, lebih berat daripada timbangan, yaitu buku 99 catatan keburukannya, karena tidak ada yang bisa menandingi nama Allah keberatannya. Allahu Akbar. Maka ma'asyal muslimin, inilah ya bukti daripada firman Allah. Allah katakan, idzallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwas subhanallah, awas. Ya. Naam, siapa di antara kita yang tidak terjerumus kepada dosa, walaupun terus kita berusaha bertobat dan bertobat dan bertobat. Apalagi ya subhanallah, akhir zaman ini zaman maksiat, zaman syahwat. Maka ma'asyal muslimin, minimal jangan sampai kita meninggalkan tauhid dengan terus kita pun bertobat dari dosa-dosa besar kita. Ya, jangan sampai kita terjerumus kepada kesyirikan dari perkara-perkara yang menghilangkan keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, itu ikhlas di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu, hanya kepada Allah. Kemudian juga tadi ikhlas di dalam beramal. Ya, ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di sini di halaman 54 ya. Disebutkan beberapa makna ikhlas dalam beramal, yaitu ya di antaranya ikhlas ialah menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam kita menjalankan ketaatan. Naam. Begitu juga di antara yang ada yang menerjemahkan ikhlas ialah membersihkan perbuatan dari mencari pandangan manusia. Ya, begitu juga ikhlas dimaknakan bahwasanya sebagian yang lain ada pula yang mengatakan bahwa ikhlas adalah orang mukhlis, orang yang tidak peduli seandainya hilang seluruh penghormatan kepada dirinya ya dari hati manusia. Intinya bahwasanya ikhlas dalam beramal selain hanya kepada Allah juga hanya untuk Allah. Jauh dari niatan-niatan selain Allah. Adakah Ustaz? Ya, ada. Dan banyak, bahkan naudzubillah itu pernah kita lakukan. Bahkan ini penyakit orang-orang saleh, sebagaimana As-Sawri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling dahsyat untuk aku obati. Yes, ya, yang menandingi penyakit hatiku, yaitu ikhlasul amal. Ikhlas amal hanya untuk Allah. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, ada penyakit yang harus kita berjuang untuk menghilangkan penyakit itu dari hati kita. Setelah kita mentauhidkan Allah, kita hanya nyembah Allah, dan kita buang seluruh bentuk sesembahan selain Allah, maka kita pun harus memurnikan tauhid, amal kita hanya untuk Allah. Apa penyakit tersebut? Ya, penyakit tersebut lihat di halaman 54, yaitu riya. Ya Allah, ya. Riya. Apa itu riya, Ustaz? Kemudian yang kedua sum'ah. Apa itu sum'ah? Kemudian ujub. Ikhwan, ujub. Ya, riya, sum'ah, ujub. Begitu juga adalah amal karena dunia. Amal sekedar karena dunia, maka ini bisa membatalkan amal soleh kita. Dan ini yang disebut dengan syirik kecil, syirik yang akan membatalkan amal yang kita lakukan, yang tidak benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan asyraka ma'i fi ghairi taraktuhu wasyirkah. Barang siapa yang beramal yang aku disekutukan di situ, aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Makanya ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum. Ya, yang paling aku sangat khawatirkan terjadi pada diri kalian, aku sangat takutkan adalah asyirkul asgar, syirik kecil.
Qalu wa masyirku ya Rasulullah, wa masyirkul asghar. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Yaitu ar-riya, kata Nabi, riya. Ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman yaumil qiyamah, di hari kiamat. Ya, idza jazana subi a'malihim, apabila manusia dikala itu dibalas dengan pahala-pahala amalan mereka, idhabu, kata Allah. Pergi kalian ilal ladzi kuntum turauna fid dunya, kepada orang-orang yang dahulu ingin kalian dilihat olehnya di dunia. Ya, beramal karena dia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengar. Ya, fangduru hal tajiduna jazaan, maka lihatlah apakah kalian dapatkan balasan dari mereka, pahala dari mereka. Nauzubillah. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, riya artinya yaitu beramal karena ingin dilihat. Dia semangat kalau dilihat orang lain, sebagaimana orang-orang munafik dahulu. Dan ini adalah sifat orang munafik. Ya, idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Apabila bangkit melakukan sholat, dia malas-malas. Ya, kecuali apabila mereka dilihat oleh manusia. Ya, dan mereka pun ketika beramal yuraunan nas, ingin dilihat oleh manusia. Riya, ingin dipuji, ya, ingin disanjung, ingin dipandang. Nauzubillah. Atau juga sum'ah. Apa sum'ah? Ingin didengar, ingin tertenar, ya, ingin disebut-sebut di majlis-majlis, ya, di tempat orang lain, ingin tertenar si fulan, dan dia senang ketika dia tertenar. Oh, aku sekarang sudah tenar. Oh, orang-orang sudah mendengarku, aku ustaz, aku ini, aku itu, aku hafid Quran, aku bersedekah, aku beramal, dan seterusnya. Ya, begitu juga ma'asal muslimin ujub. Apa ujub itu? Ya, ujub itu temannya riya di sini, ya. Ya, di mana perasaan bangga, ya, terhadap diri sendiri atas kemampuan yang dia miliki. Maka ma'asal muslimin adalah ujub, ada bentuk adalah bentuk daripada syirik kepada diri sendiri. Artinya dia ujub pada dirinya sendiri. Oh, aku nih, aku. Ya, padahal tidak ada aku, Allah. Ya, Allah. Antum ganteng siapa? Allah, ya akhi. Antum kaya siapa? Allah, ya akhi. Ya, antum berilmu, masa antum jadi ustadz? Allah. Ya, semua Allah. Nah, ketika bangga kepada diri sendiri, makanya kalau riya itu syiriknya ingin dilihat orang. Ya, yaitu bentuk syirik kepada makhluk. Kalau ujub, bentuk syirik pada diri sendiri, di mana dia yaitu tadi memandang dirinya segala-galanya, ya, tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah, maka ini semuanya penyakit-penyakit dalam ketauhidan kita, keikhlasan amal kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, di sini disebutkan bentuk-bentuk di antara contoh riya dalam salat, ya, subhanallah, salat bacaannya dibaguskan, gerakannya dibaguskan, tapi kan ingin dipandang manusia. Contoh riya dalam kepribadian, ya, bahwasanya dia tadi itu memiliki kepribadian yang bagus, ya, suaranya bagus, ya, kemudian yang lainnya dari kepribadian yang bagus, lalu ingin dipandang dan ingin dilihat, mendengar oleh manusia. Kemudian riya di dalam berdakwah, ya Allah, hati-hati para dai, para guru, para ustadz, la ilaha illallah. Ya, penyakit orang saleh, penyakit dai. Ya, ingin tertenar, ingin didengar, ingin masyaallah ustadz fulan, ya, di dalam berdakwah. Kemudian riya adalah menuntut ilmu juga demikian. Hati-hati para penuntut ilmu, ya, jangan sampai antum membangga-banggakan diri antum sendiri, lalu melemehkan orang lain, bahkan menganggap aku lebih hafal dari engkau. Ya, aku lebih banyak hafalannya, aku lebih banyak ilmunya, aku lebih lama dari engkau menuntut ilmu. Muncullah riyanya, dan subhanallah, rajinnya dalam menuntut ilmu karena ingin disanjung dan sebagainya, ya, atau karena ingin sekedar itu bisa membangga-banggakan diri di depan yang lainnya, ya, maka ini adalah bentuk riya di dalam berdakwah, menuntut ilmu. Termasuk juga dalam bersedekah, ya, subhanallah, ya, bersedekah karena orang lain, karena ingin dilihat, ingin tertenar, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, intinya bahwasanya riya ini bisa masuk ke mana saja, ya, dalam lini kehidupan amal kita, khususnya amal ibadah dan amal saleh kita. Nah, terakhir ma'asyiral muslimin, dari pembahasan kita, bagaimana Ustaz agar kita bisa menahan riya ini, agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari riya. Maka ada kurang lebih 5 tips bagaimana kita menyembuhkan hati kita dari sifat riya. Yang pertama tentunya hadirkan rasa takut kita dengan riya tersebut. Takut. Harus takut, jangan santai, jangan slow man. Takut. Ya, akhwafu ma akhafu alaikum. Lihat kata Nabi, aku sangat takut. Akhi, kalau Nabi saja takut, gimana antum tidak takut? Ya, Nabi sangat takut terjerumus kepada perbuatan riya. Nabi sangat takut kalau amalnya tersandingi riya. Ya, maka kita harus takut, karena
Karena riya ini jahannam, riya ini membatalkan amal, riya ini naudzubillah Allah benci dan Allah murka, naudzubillah. Ya, bahkan sia-sia amalan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, yaitu dengan mengembalikan pujian kepada Allah. Akhi subhanallah, antum salatnya bagus ya, akhi subhanallah, Allah yang bikin anak bagus. Ya, antum masya Allah bacaannya, la alhamdulillah Allah ya akhi, Allah bukan anak. Ya alhamdulillah, semuanya Allah. Ya, kembalikan pujian itu kepada Allah. Ya, maka jangan takjub pada diri sendiri dan juga ya jangan takjub atau jangan bangga ketika orang memuji antum karena hakikatnya ke Allah. Ya, antum memiliki segudang kebaikan, hakikatnya Allah. Kalau Allah cabut kebaikan itu, siapa yang bisa akan ya kembali mengembalikannya kepada antum? Tidak akan bisa. Ya, maka riya adalah kembalikan kepada Allah SWT. Yang ketiga yaitu mengingat kematian. Naam, ya Allah, mengingat kematian. Sementara kita ini mati butuh apa? Butuh oleh amal. Sementara amal kita tidak mungkin menjadi amal kalau kita amalkan dengan riya. Ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Banyak orang yang datang membawa amal-amal yang seakan-akan mereka sudah besar, ternyata Allah itu jadikan bertebaran, tidak manfaat. Ya, bahkan subhanallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, Allah katakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang-orang banyak beramal, tapi mereka ternyata masuk ke dalam neraka. Salah satunya adalah amalnya yang blong dan blank tanpa ikhlas. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, senantiasa melihat akibat riya. Nah, ya ikhwan, senantiasa ya, apa fungsinya riya? Apa fungsinya ujub? Apa fungsinya yaitu sum'ah? Apa fungsinya? Ya, dan kerdilnya dunia juga. Ma'asyiral muslimin kamallah. Maka kita melihat akibat riya, di mana akibat riya itu sangat buruk. Ya, amalan kita diterima, tidak diterima, ya bertebaran, capek tapi enggak kepake, Allah pun marah, sementara jahanam tempat mereka. Allahu Akbar. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang terakhir adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah. Ya, meminta pertolongan kepada Allah. Kita secara umum kita sering mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena riya dari syaitan. Ya, kita berlindung kepada Allah dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat ya di pembahasan di halaman 61, ya kata Nabi asyirku akhfa min dabibin namal, bahwa syirik itu samar, lebih samar dari berjalannya semut. Ya Allah, ya berjalannya semut, bahkan dalam riwayat yang berjalannya semut di atas batu hitam, ditambahi oleh Ibnu Abbas di kegelapan malam. Riya itu sangat samar ya, sangat samar. Seakan-akan orang beramal soleh ternyata isinya riya, akhi. La ilaha illallah, samar sekali. Wa sa'adulluka, kata Allah, kata Nabi, lalu aku akan ajarkan kau ala syai'in idza fa'altumuh. Satu doa, satu perkara bila kalian lakukan, adhaba anka sigar syirki wa kabiri, akan sirna darimu syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Apa itu? Antakula, engkau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an usyrika bik, dari melakukan kesyirikan, wa ana a'lamu, sementara aku tahu, wa astaghfiruka fima la a'lam, dan aku meminta ampun dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Sekali lagi doanya gimana? Permohonan tolongnya kepada Allah gimana? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka fima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku meminta ampun dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Maka itulah ya penawar riya. Sekali lagi ada 5 penawar bagaimana supaya kita keluar dari riya. Yaitu tadi, hadirkan rasa takut dengan riya. Yang kedua, kembalikan pujian kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa mengingat kematian, dan kematian itu kita butuh amal, ya sementara amal yang diterimanya ikhlas. Kemudian yaitu meminta, kemudian yaitu melihat akibat riya, dahsyatnya buruknya riya, senantiasa mengingat-ingat riya itu tidak ada manfaatnya. Riya itu meleburkan pahala, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, itu barangkali dengan singkat ya penjelasan. Mohon maaf karena cukup panjang di sini. Oleh karena itu, tafadhal al-ihsan, apakah mau dibaca seperti biasa ya ataukah langsung dibuka pertanyaan? Itu ijtihad antum insyaallah ya, dan yang punya dan sudah memegang bukunya Hati Mentauhidkan Allah, antum bisa lihat pembahasan tersebut secara khusus adalah yaitu di bab yang kedua di halaman yaitu 48. Wallahu alam. Silakan ijtihadnya ada di akhi Ihsan ya, apakah mau dibaca karena cukup panjang ya. Cukup waktunya atau tidak? Kita buka pertanyaan untuk pemirsa. Maka wallahu alam wa sallallahu Muhammad, begitu yang bisa disampaikan. Naam, tafadhal selanjutnya silakan ke Aisyah.
Jazakumullah khairah, kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man Fidzakallahu ta'ala yang telah memberikan penjelasan dan syarah yang begitu sangat terinci dalam pembahasan hati yang senantiasa ikhlas beramal. Dan karena keterbatasan waktu yang ada, kita akan buka sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang cukup banyak, Ustaz. Kita persilahkan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini. Kita sapa untuk penanya terlebih dahulu via telepon. Iya, silahkan, sudah masuk. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus. Baik, kita sapa kembali untuk telepon yang pertama di kesempatan sore hari ini. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selain daripada doa yang mungkin bisa kita baca dalam setiap ibadah sholat kita secara terapi atau kiat-kiat untuk menjaga hati agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipenuhi dengan hasad dan dengki, Ustaz, mohon arahannya dan nasihatnya, jazakallahu khairah. Berkaitan dengan doa, ya, tentunya yang hubungannya dengan hati, untuk kesucian, untuk kebersihan, untuk kejernihan, baik antara hubungan kita dengan Allah, begitu juga hubungan kita dengan manusia, sungguh sangat banyak datang dari Allah dan Rasulnya. Contoh misalkan, ya, di dalam surat Al-Imran, ya, di ayat-ayat pertama, Allah katakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah kau sesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah anugerahkanlah dari sisimu kepada kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, dat yang maha memberi. Itu satu contoh, ya. Insyaallah mudah-mudahan ayat ini sudah tidak asing, ya. Karena ayat ini sekaligus doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian itu secara hidayah. Juga ada doa lain. Contoh dalam Al-Qur'an, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah kau sesatkan hati kami. Ya maaf. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah janganlah kau jadikan di hati kami ada kebencian, ada kedengkian. Lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Ya, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah engkau maha rauf, penyayang, dan maha lembut dan maha penyayang. La taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah janganlah kau jadikan di hati kami itu kedengkian, kebencian terhadap orang yang beriman. Ya. Kemudian dan doa-doa yang lain banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Begitu juga dalam sunnah Nabi SAW. Insyaallah doa yang masyhur, bahkan ini merupakan gumaman Nabi. Ya, bahkan istri Nabi, para istri Nabi, Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, a'alaika takhaf, apakah atas dirimu engkau takut? Di mana mereka bercerita Nabi gumamannya setiap saat senantiasa mengucapkan apa? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wa muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati, itu yang senantiasa bergumam. Dengannya Nabi SAW meminta kepada Allah agar ditetapkan hati. Ya, nah, begitu juga doa Nabi SAW. Contoh, ya, Nabi SAW mengatakan, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwa, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah, anta khaira man zakkaha, engkau zat yang paling baik dalam mensucikannya. Ya, anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah wali yang melindungi dan menolong hati kami. Maka ma'asyal muslimin, dan ayat doa yang lain
banyak dari Nabi SAW, ya maka, atau mungkin kalau kita misalkan ya belum hafal baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, nah dengan bahasa kita, ya Allah sucikan hatiku ya Allah bersihkan jiwaku ya Allah janganlah ada noda di hatiku baik kepada Engkau ya Allah, luruskanlah tauhidku, kuatkanlah hidayahku, kuatkanlah imanku ya Allah, juga jangan sampai anak noda dengan saudaraku, dengan suamiku, dengan anakku, dengan istriku, dengan bahasa kita. Anda orang mana? Orang Sunda, Allah tahu bahasa Sunda. Ya. Anda orang mana? Orang Padang, ya Allah tahu bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Afrika, bahasa ya Allah tahu semuanya. Maka angkat tangan kita, minta kepada Allah betul perkara yang paling utama untuk kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah, yaitu bagaimana Allah dapat menjaga hati kita, mensucikan dan membersihkan hati kita, karena Allah katakan qad aflaha man zakkaha qad aflaha man tazakka, ya sungguh bahagia orang senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Tentu saja salah satu cara mensucikan dan membersihkan jiwa adalah dengan kita banyak berdoa untuk hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan, barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan via telepon. Baik, kami angkat untuk penelpon berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari apa, Pak? Di mana, Pak? Dari Pasaman, Pak. Baik, Masya Allah. Silakan pertanyaannya, Pak. Silakan pertanyaannya. Ini, Pak, ada kadang-kadang teman-teman suka menyanjung diri gitu. Jadi gimana itu, Pak? Tolong jelaskan, Pak. Menyanjung, berbangga dengan diri sendiri gitu ya, Pak ya? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dapat jawaban pertanyaannya. Silakan Ustaz langsung. Pasaman, Padang ya. Barakallahu fiik. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tentang perkara mengabarkan tentang diri sendiri, ada beberapa contoh ya, atau ada beberapa klasifikasi. Pertama, menggambarkan diri sendiri tentang nikmat. Dia dapat nikmat, ya, lalu dia ingin kabarkan kegembiraan, kebahagiaannya kepada yang lain. Maka itu dibolehkan. Ya, dengan syarat, ya pertama bukan dalam rangka ujub, ya, atau tadi membangga-banggakan diri sendiri, atau ya ingin pamer, tidak, tapi sebagai bentuk syukur. Allah katakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun ya dengan nikmat Allah maka hadis wala haraj. Ya, ceritakan. Ya, alhamdulillah ana hari ini alhamdulillah dapat keturunan, alhamdulillah hari ini ya dengan izin Allah ana ya dapat pekerjaan, alhamdulillah ya ana sebentar lagi dapat jodoh, dan seterusnya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Naam, itu yang pertama, yaitu bercerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian masyarakat muslimin, ya, ada yang bercerita tentang ya amalnya agar dicontoh oleh orang lain. Ini ada mungkin, ya, gitu. Lihat kata Nabi SAW, Nabi pernah bercerita tentang ada orang yang datang kepada Nabi, aku akan sholat malam terus, atau akan apa? Aku akan puasa terus, aku tidak akan nikah. Nah, 3 golongan kan datang kepada Nabi. Ya, yang satu aku akan puasa malam terus, sholat malam terus. Yang satu aku akan puasa terus. Yang satu aku tidak akan nikah mau ibadah terus. Kata Nabi, amma ana, adapun aku, ya, aku puasa, aku buka. Aku sholat malam, aku juga tidur. Aku juga menikahi wanita-wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaisa minni. Siapa yang tidak menyukai tuntunanku, maka bukan golonganku. Nabi menyebutkan amalan-amalannya untuk apa tuh? Bangga-banggaan? Lah, untuk mencontohkan, begitulah. Ya, untuk mencontohkan. Ya, atau untuk sekedar memberikan motivasi. Tapi ingat, ini pun awas betul-betul niatnya untuk sekedar memberikan contoh dan memotivasi. Ya, gitu. Memberikan contoh dan motivasi. Maka ini
dibolehkan dengan syarat tadi jangan sampai ada ujub dan lain sebagainya. Bukan tujuannya bukan ingin disanjung, dipuji dan seterusnya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, nah ini ya, menyebut amalan-amalan sendiri dengan maksud berbangga-bangga, ya, gitu, takjub, dan itu ada dalam Al-Qur'an. Ana aktsaru minka malan wa walada, ana aktsaru minka malan, anta aqallu, ya, ana aktsaru minka malan wa aku lebih banyak daripada harta dan anak-anak, aku sudah begini, aku sudah begitu, dan sudah ada ingin memunculkan kebanggaan diri, kemampuan diri, ya, maka yang seperti ini rentan. Yang seperti ini rentan. Apalagi kalau yang diceritakannya ya adalah amalan-amalan solehnya. Ya, maka tadi subhanallah, sayang amalan-amalan soleh kita ketika kita ceritakan orang lain, ya, lalu di situ kita ada muncul ujub, muncul riya, aduh, hapus amal kita yang sudah capek. Ya, atau misalkan kebaikan-kebaikan dunia, ujub yang dia tidak kembalikan kepada Allah. Oh, aku sudah mampu begini, mampu begitu, padahal itu Allah, maka itu ujub juga. Maka itu ujub juga bagian dan teman dari al-kibar, dari takabur. Maka ya hendaknya dihindari. Khususnya berkaitan dengan amal, subhanallah, ya. Selama bisa kita menyembunyikan pahala kita, tidak ada yang tahu kecuali Allah, itu baik. Ya, Allah katakan kul in tubdu sadaqati fa ni'mah ya wa in tukhfuha tutul sadaqat fa ya. Kul in tubdu sadaqat fa ni'mah ya wa in tukhfuha tutul fuqara fa huwa khairul lakum. Katakan Muhammad, in tubdu sadaqat, kalian nampakkan sedekah kalian nampakkan, baik nampakkan ketika sedekahnya ataupun dia ceritakan ke orang lain dia bersedekah, ya. Tapi apabila niatnya baik, itu fa ni'mah ya, tidak apa-apa. Yaitu untuk tadi itu, mencontohkan, memotivasi orang lain, kalian tampakkan, baik tampakkan nampak ketika pelaksanaannya atau kalian bercerita untuk mencontohkan, niatnya baik, silakan. Tapi kalau Allah wa in tukhfuha, ya, wa in tukhfuha sadaqat fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, ya, gitu, dan kalian berikan kepada fuqara, tidak ada yang tahu, itu lebih baik bagi kalian. Ya, itu lebih baik kepada kalian. Subhanallah. Maka menyembunyikan amal itu hukum asal. Karena hukum asal beramal itu antara kita dengan Allah. Ya, kita ini kalau bisa semua amal kita antara kita dengan Allah. Ya, kecuali tentunya amal-amalan yang tidak mungkin kita lakukan tanpa orang tanpa orang lain tahu. Contoh kita saat berjamaah, tentunya nggak mungkin kita sendirian. Ya harus nampak, jaga keikhlasan kita. Contoh lagi kita tawaf, kita sa'i, kita haji, ya tentunya berbarengan bersama-sama. Tapi hukum asal amal adalah antara kita dengan Allah SWT. Maka di sini apa motif orang yang berbangga-bangga tersebut? Kalau dia berbangganya dari ya klasifikasi yang ketiga, maka naudzubillah ya adalah keburukan baginya, dan naudzubillah ya bisa yaitu menghapus amalnya, bahkan bisa membawa kemurkaan Allah SWT. Namun tentu saja kita yang melihat saudara kita demikian, ya kita sampaikan nasihat yang baik ya agar dia tidak terjerumus dan tidak berlarut dalam keburukan. Naam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya di Pasaman. Jazakallah khair Pak. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya dan kita berikan kesempatan bagi yang lain juga. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini yang sekarang lagi pengajian di Roja ya? Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Saya dari Cianjur Selatan, Pak. Baik, silakan Ibu di Cianjur pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Saya mau tanya, keluar dari tema, di tempat saya ada orang yang bilang, katanya kita harus bersyahadat lagi. Katanya kita kan Islamnya baru setengah. Apa itu benar Pak Ustadz? Bersyahadatnya dengan siapa Ibu? Katanya sama yang ustadznya. Dia suka membimbingnya malam-malam datang ke rumah gitu, ke rumah orang yang diajak sama dia. Baik, itu saja pertanyaannya Ibu. Ya, syukron Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya Bu. Silakan Ustaz. Yang sangat bagus dari Ibu dan semoga ini bisa didengar oleh semuanya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Alhamdulillah Ibu bertanya, ya, tentang perkara ini, tentang ada ajakan ustadz atau kiai atau ya mungkin orang pemuka agama atau orang yang dianggap berpengaruh di satu tempat ngajak manusia untuk bersyahadat lagi.
Ya, ngajak manusia untuk bersahadat lagi. Dengan anggapan sahadatmu baru setengah. Di mana engkau juga Islamnya Islam keturunan. Ya, lalu diajaklah ke rumahnya. Tadi sebutkan tadi malam-malam dan seterusnya. Ya, lalu disahadatkan lagi. Ya, dalam istilah lain dibaiat lagi untuk masuk ke dalam Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, dari kacamata ilmu, dari kacamata ahlus sunnah, akidah yang sahih, dari kacamata dalil, dari kacamata Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah, ya, keyakinan tersebut, ajakan tersebut, maaf ya, ajakan kesesatan, sesat. Ya maaf ya, saya nggak tanggung-tanggung nih bilang sesat, Bu. Ya, supaya usah menjadi stempel saja, sesat yang seperti itu. Tidak benar. Ya, tidak benar. Ketika kita sekarang, dari dulu abah umi kita sudah muslim. Ya, lalu dari kecil kita tinggal di rumah seorang muslim. Dari kecil kita sudah diajak salat, diajak ke masjid. Ya, bahkan sudah ke masjid dari dulu. Sekarang disadatin lagi. Maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Dan tidak ada contoh. Ya, tidak ada contoh baik dari Allah Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Begitu juga dari para sahabat mulia. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, di atas fitrah. Fitrah suci. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah ala lahu dinul khalis. Ya. Fitrah yang suci kita Allah telah terfitrahkan kepada kita itu yaitu agama Allah yang suci. Keikhlasan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu di alam sebelum kita diciptakan, kita ini sadar tidak sadar, yang pasti tidak akan pernah sadar kita, karena itu dibuat di alam sebelum kita diciptakan, alam ruh, kita sudah pernah disaksikan oleh Allah. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ya, qalu bala syahidna. Kita ini pernah dipersaksikan oleh Allah, ruh-ruh kita dahulu pernah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Ya, bukankah aku Rabb kalian? Apakah kalian mengakui aku Rabb kalian? Semua calon-calon ruh kita atau ruh kita, calon-calon kita semua mengatakan bala syahidna, ya, kami bersaksi ya Allah, kau adalah ruh kami. Antaqulu yaumil qiyamah inna kun an hadza ghafilin. Awas kata, jangan sekali-kali kau mengatakan lupa ya dengan perjanjian ini. Makanya untuk supaya tidak lupa, Allah turunkan Rasul untuk mengingatkan. Allah turunkan kitab untuk mengingatkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir di atas suci, di atas fitrah. Fitrahnya tadi, fitratul Islam, fitratul tauhid, fitratul iqrar bil uluhiyati war rububiyati. Ya, fitrah tauhid, fitrah Islam. Kita ini setiap tercipta, setiap yang terlahir dalam keadaan fitrah. Maka siapa yang merubah? Fa'abawah. Bapaknya lah yang merubahnya. Akhirnya menjadi Yahudi, yuhawidani wa yunasirani, atau menjadikannya dia Nasrani, au yumajisani, menjadikannya dia Majusi, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Nabi tidak katakan bapaknya lah yang membuat dia Islam, karena memang aslinya Islam. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ini pemahaman yang wajib kita imani dan kita yakini bahwa ketika seseorang terlahir dari keluarga muslim, abahnya muslim, uminya muslim, baik muslim yang taat, begitu juga muslim yang tidak taat, maka sudah de facto otomatis anaknya adalah, yaitu anaknya terlahir dalam keadaan Islam. Ya, gitu. Apalagi misalkan, Masya Allah, ketika dia sudah baligh, bahkan sebelum balik sudah dilatih oleh uminya. Apa itu? Melakukan salat. Ya, sebelum balik sudah dilatih. Sebagaimana anjuran Nabi, 7 tahun perintahkan salat, 10 tahun pukul kalau mau tidak salat, tidak mau salat. Kemudian 15 tahun dia sudah mulai salat, sudah balik. Gak mungkin sah salatnya kalau tidak mengucapkan apa?
Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dia bersaksi, dia sudah bersyahadat. Dia sudah bersyahadat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, secara contoh, saya ingin tanya, ada enggak sahabat yang lahir dalam keadaan bapaknya sahabat? Ada enggak? Banyak. Contoh siapa? Contoh siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, abahnya namanya Umar bin Khattab, khalifah kedua yang insya Allah kita kenal semuanya. Abdullah bin Umar lahir dalam keadaan Islam. Dan sahabat-sahabat yang lain yang sangat banyak lahir dalam keadaan Islam. Ya, apakah diceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar atau bapaknya Umar atau Rasulullah atau sahabat ya ngajak Abdullah bin Umar untuk mengucapkan syahadat 2 kali? Syahadat kembali? Cari dalilnya. Sampai botak gak akan ketemu. Jadi profesor kuadrat gak akan ketemu. Ya, bahwasanya Abdullah bin Umar yang terlahir bapaknya Muslim, ya, bapaknya Muslim, lalu disyahadati, dan tidak disebutkan juga perkara ini seperti ini dalam fikih Islam, kecuali kalau dia, ya, misalkan si Ahmad, nah, jangan sebut Ahmad, katakan siapa namanya, siapa ya, si John, katakan John bapaknya Muslim. Bapaknya Muslim, ibunya Muslimah. Lalu dia subhanallah setelah balik, na'udzubillah murtad. Nah, kecuali kalau dia murtad. Lalu setelah itu dia na'udzubillah, dia bapaknya Muslim, tadinya sholat, dia pun Muslim, dia pun sholat. Na'udzubillah, dia murtad. Dia masuk ke Kristen, masuk ke Yahudi, atau masuk ke Hindu, ke Buddha. Nah, baru kita syahadatin lagi. Tapi kalau sudah begitu itu urutannya, dia Muslim, lalu dia syahadat, ini sesat, tidak boleh, dan tidak ada contoh. Makanya maaf sekali nih, semoga tidak nyinggung sebagian. Kita ini terkadang tersinggung. Ya, mau dinikahin suruh syahadat lagi. Emang aku belum Muslim apa? Dari mana contoh? Dari mana sunnah? Contoh, carikan dalil. Sudah pasti di KTP-nya Islam, sudah pasti pakai juga, Masya Allah, dikenal di seorang Muslim. Pas mau nikah disahadatin lagi. Ini musibah ini. Benar ini. Mana tuntunan Nabi SAW? Mana? Apakah Nabi ngajak ya sahabat yang menikah, ya syahadat dulu kamu? Tidak pernah Nabi, tidak pernah ketika mau nikah disyahadatin lagi. Enggak pernah. Ya wallah, demi Allah, tidak pernah Nabi dalam cerita Nabi menikahkan, sahabat menikahkan, dan tidak juga disebutkan dalam literatur fikih Islam. Ketika mau menikah dia syahadatkan dahulu. Dari mana? Makanya nggak usah antum diam saja. Kalau ada orang sebelum nikah suruh kita syahadat, nggak mau. Aku sudah Muslim. Aku sudah Muslim dari nenek moyangku. Aku sudah Muslim. Ya begitu juga tadi sesat. Ustadz ini maaf ya, menyimpang dari akidah yang benar. Ustadz ini sudah menyesatkan, mengajak baiat yang lagi, membaiat orang yang sudah sudah pasti Muslimnya. Ini tidak benar. Maka jangan didatangi. Nggak boleh, dan larang seorang orang untuk datang ke sana. Tentunya dengan cara yang baik. Ya tentunya kita nasihati ustadz itu juga dengan cara yang baik. Ya bahwasanya itu bukan akidah kita, itu bukan agama kita. Islam turunan itu diakui di dalam Islam. Islam turunan itu sah. Islam turunan itu suci. Saya, bapak saya Muslim, ibu saya Muslim, maka sampai detik ini saya Muslim tanpa saya mengucapkan 2 kalimat syahadat yang disengaja untuk memperbaharui Islam saya. Saya sudah syahadat dari semenjak saya belum balik, mungkin saya sudah sholat, sudah selesai. Maka otomatis Islam kita akan berlanjut sampai kita bertemu dengan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, maka ya itu yang maaf ya, barangkali karena ini memang ini ya, terkadang ya orang pakai akal, pakai hawa nafsu. Sementara orang-orang awam taunya itu benar, itu hak, itu para berbondong-bondong, padahal itu sesat. Itu sesat, itu tidak benar. Ya, wallahu a'lam. Mohon maaf ya kalau saya jawabnya berlebihan ya untuk mengatakan itu sesat, karena itu kesesatan. Ya, jangan diikuti. Ya, wallahu a'lam. Naam. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah, demikian pendengar kita yang bertanya di Cianjur, Ibu. Semoga jawaban Ustaz memberikan pencerahan yang sangat jelas bagi yang bertanya dan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Dan Ustaz, mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Pertanyaan dari pendengar kita di Cianjur merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian sore hari ini, silakan Ustaz. Barakallahu fikum akhina ihsan dan ikhwah di roja dan kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Semoga kita diberikan keikhlasan, semoga ini jadi amal soleh bagi kita semuanya. Dan adapun berkaitan dengan pembahasan kita, insyaallah sangat jelas bahwa Allahu Akbar, pokok agama kita dan pokok
asas diterimanya amal kita adalah kesucian hati kita di dalam beramal. Suci hati yaitu dengan ikhlasul amal lillahi azza wajal, hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Karena itulah Allah menciptakan kita. Karena itulah agama ini ditegakkan. Karena itulah para rasul diturunkan. Dan insya Allah ikhlas itulah yang akan membela kita, mensucikan kita di dunia dan membela kita di akhirat. Bahkan tidak ada kunci surga yang paling kuat untuk memasukkan kita ke surga kecuali ikhlasu al-tauhid wa ikhlasul amal lillahi azza wajal. Oleh karena itu subhanallah, orang cerdas akan senantiasa memperhatikan pondasi. Orang cerdas akan senantiasa menguatkan pondasi. Oleh karena itu dalam agama kita perkara yang paling pertama awal wajibin alal abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Perkara yang pertama untuk kita terus kuatkan, kita pelajari adalah tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pertama yang paling utama untuk kita dakwahkan sebagaimana dahulu para nabi adalah kita dakwahkan tauhid. Karena insyaallah kalau tauhidnya kuat, tauhidnya lurus, tauhidnya suci, ikhlasnya, hatinya ikhlas, insyaallah cabang-cabangnya pun akan baik, akan memunculkan cabang-cabang yang rindang, yang akan subhanallah buah yang katanya naimul mukim fid dunya wal akhirah, buahnya adalah kenikmatan yang mukim, yang abadi di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammad wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.